Desa Tepian Baru berada di kilometer 110, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan yang pasti di Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini terdapat 600 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Di dalam desa ini memiliki sarana yang memadai, baik sarana umum, sarana pendidikan, dan sarana ibadah. Untuk saat ini yang baru saja terbangun adalah gedung olahraga dari bantuan dana desa. Para penduduk di desa ini sebagian besar mata pencariannya yaitu buruh kelapa sawit dan sebagiannya lagi bertani sayur. Pada masa pandemi ini, Desa Tepian Baru membentuk tim gugus COVID yang dianggotakan oleh RT-RT desa setempat. Anggota tim gugus ini ditugaskan untuk mensosialisasikan, memantau, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan para petugas tim gugus juga membantu mengedarkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID. Di tengah masa pandemi ini telah berdiri posko relawan COVID yaitu berada di tengah Desa Tepian Baru. Para tim relawan membagi stand jaga 2 orang per 1 shift. Untuk penjagaan di sini dibagi menjadi 2 shift. Posko relawan COVID ini sudah bekerja sama dengan puskesmas yang berada di desa ini. Tugas dari penjaga posko tersebut untuk memantau kondisi masyarakat sekitar, baik dalam pengecekan suhu, memakai masker, mencuci tangan, dan terkhususnya para pendatang baru akan didata dan dilakukan karantina selama 14 hari guna menghindari adanya gejala dari COVID-19 tersebut. Para petugas tim relawan COVID ini juga terjun langsung ke masyarakat yang memiliki tempat usaha kecil-kecilan, yaitu untuk menghimbau menyediakan tempat cuci tangan di tempat usahanya. Dan para petugas juga akan menertibkan masyarakat yang masih berkerumunan dan tidak memakai masker. Salah satu sekolah yang berada di desa ini, SMP Negeri 2 Bengalon, sudah melakukan pembelajaran di sekolah atau tatap muka. Alasan dari pembelajaran tatap muka diberlangsungkan dikarenakan jaringan yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran online dan ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android. Meski pembelajaran sudah dilakukan seperti biasa, tetapi pihak sekolah tetap mengikuti anjuran protokol, yaitu menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, dan hand sanitizer untuk menunjang kesehatan dan kebersihan dari masing-masing siswa. Tidak lupa juga seluruh siswa dan para dewan guru diwajibkan menggunakan masker sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Siswa tersebut akan diperiksa suhu tubuh di depan gerbang sekolah, mencuci tangan, dan disemprotkan hand sanitizer. Untuk proses pembelajarannya sendiri sudah diatur oleh pihak sekolah dan telah disetujui oleh orang tua dari murid, yaitu di setiap satu ruang kelas maksimal siswa sebanyak 18 orang dengan jarak siswa diatur sejauh 1,5 meter. Untuk jam belajar hanya 3 jam dalam sehari. Untuk masa pembelajaran dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu Senin dan Selasa untuk siswa kelas 9, Rabu dan Kamis untuk siswa kelas 8, Jumat dan Sabtu untuk siswa kelas 7. Akibat dari pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, banyak sektor yang mulai terhambat, baik dari sektor pendidikan, wisata, ekonomi, dan yang paling berdampak adalah pada sektor pertanian. Masyarakat Desa Tepian Baru ini 30% bekerja di sektor pertanian.
Semua kebutuhan dapat terpenuhi dari hasil pertanian. Para petani di desa ini menanam berbagai macam sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, cabai, dan lain-lain. Akibat dari COVID ini memberi dampak yang besar untuk petani, yaitu banjirnya sayur di pasar dikarenakan kurangnya pembeli. Akibat banjir sayur tersebut, harga jual sayur pun jadi murah. Penderitaan juga yang dirasakan petani adalah kenaikan harga barang, baik bibit maupun pupuk untuk tanaman. Ini membuat petani kewalahan untuk mengatur pemakaian pupuk tersebut. Ada beberapa petani di desa ini mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya asupan pupuk karena kurangnya modal. Jadi, tanaman sayur tersebut terserang hama ulat. Harapan dari petani sayur, semoga COVID-19 cepat berlalu, agar aktivitas pasar berjalan seperti dulu lagi. Dan semoga harga pupuk maupun bibit sayur bisa turun, agar dapat membantu beban para petani sayur. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari hasil pengamatan KKN di desa ini yaitu di desa ini masyarakatnya banyak yang peduli dengan wabah pandemi ini, di mana masyarakatnya sudah mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah walaupun tidak seluruh. Dan yang kedua, saya bangga dengan desa ini khususnya untuk di sarana pendidikan ini, karena rasa toleransi guru dan pihak sekolah sangat tinggi. Karena siswa yang memiliki hambatan dalam belajar daring online bisa belajar dan tidak ketinggalan materi pembelajaran karena diberlakukan kembali pembelajaran di sekolah. Dan untuk masalah sektor pertanian sendiri, yang saya lihat memang para petani kekurangan stok pupuk dikarenakan harga dari pupuk melonjak naik. Masukan untuk Menteri Pertanian untuk menurunkan harga pupuk di masa pandemi ini, karena dengan turunnya harga dapat meringankan beban para petani. Saya Iwan Daniel Blegur melaporkan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport video ini dengan menyukai konten video saya dan mensubscribe channel YouTube ini. Untuk membuat konten video ini lumayan butuh kerja keras, di mana saya harus mengumpulkan beberapa narasumber untuk dapat dibahas di konten YouTube saya. Untuk saat ini sudah 3 konten yang saya unggah di channel YouTube ini. Di semua konten yang saya unggah banyak komentar-komentar dari teman-teman. Isi dari komentar ada yang mensupport, mengkritik, dan memberi masukan. Dan yang saya lihat 90% banyak yang mensupport saya dengan mengomentari "semangat kawan". Untuk masukan, ada beberapa teman yang memberi masukan untuk membesarkan suara dan lebih lantang dalam menyampaikan informasi di video. Dan ada juga kritikan karena di konten video saya yang ketiga tidak mengenakan alma mater saat mewawancarai narasumber. Karena yang kita tahu ini adalah konten video KKN. Dan ada juga yang minta diadakan giveaway. Untuk komentar supportnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah mensupport saya dan setia menonton konten saya. Untuk masukan juga, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian saya mulai lebih terbuka untuk menyampaikan informasi.
Untuk kritikan masalah tidak menggunakan alma mater, juga saya ucapkan terima kasih. Tetapi saya mempunyai alasan kenapa tidak memakai alma mater, karena saat itu daerah di sini baru selesai hujan, dan di daerah yang ingin saya tuju ini becek. Jadi, untuk mengantisipasi jas alma mater kotor, maka saya lepas. Dan untuk giveaway, saya tidak bisa adakan, alasannya tidak mencapai target saya. Jadi, saya minta maaf kalau saya tidak adakan giveaway. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Thank you.